Baik pemirsa, tadi sebelum jeda kita sudah sampai pada pernyataan dari Pak Jokowi yang diceritakan oleh Bang Martin bahwa memang meminta bahwa kasus ini betul-betul diusut secara tuntas, secara transparan agar tidak kemudian ada simpang siur di masyarakat dan juga yang pasti adalah menjaga citra dari Polri. Bagaimana kemudian Pak Ito hal ini bisa mempengaruhi penyidikan? Karena memang sepertinya Pak Jokowi sampai berulang kali, beberapa kali, lebih dari sekali memberikan seruan ini. Apakah memang terlihat bahwa kurang cepat ataupun juga ada hal-hal yang harusnya lebih dibuka kepada masyarakat semuanya dari pihak penyelidikan tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri? Pak Ito, pandangannya. Jadi saya menghargai ya itu perhatian dari Bapak Presiden, namun secara normatif cepat atau lambatnya satu pengungkapan kasus pidana ini akan sangat tergantung daripada tingkat kesulitan dalam pembuktian. Antara lain melalui proses forensik, otopsi, balistik, kemudian digital forensik ya. Karena apa? Ini akan menyangkut hak asasi pihak-pihak yang nanti akan diduga terlibat. Karena ini ada konsekuensi hukum kalau kita salah dalam menerapkan satu sangkaan ya. Kemudian khusus untuk kasus ini kita semua tahu ya bahwa Polri juga harus bisa ya membuktikan bagaimana opini atau kesan seolah-olah ditutupi ini harus bisa dibuktikan secara transparan. Nah, ini sudah dilakukan oleh Polri dengan membuka seluas-luasnya untuk pengawasan dari pihak-pihak terkait yang tidak memiliki interest kepada Polri. Jadi saya kira mungkin Mbak Putri ya bahwa kita memang perlu harus lebih bersabar karena tadi sudah saya sampaikan proses forensik untuk otopsi ulang saja memerlukan waktu sampai maksimal 8 minggu ya. Nah mungkin secara profesional ini tidak mungkin dipercepat ya karena saya kira itu yang mereka yang bisa menjawab ya. Kemudian uji balistik saya kira sudah dilakukan selesai. Kemudian digital forensik sudah, tapi kan harus menunggu rangkaian daripada pengungkapan kasus yaitu antara lain hasil otopsi ulang ya. Saya kira mungkin kita juga berharap supaya dari pihak pelaksana ini betul-betul bisa memacu tetapi tetap memperhatikan menghormati hak asasi pihak-pihak yang kemungkinan ini terkait ya atau terlibat untuk kasus ini. Demikian pendapat saya Mbak Putri. Baik Pak Ito, Pak Hayasami juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini mempengaruhi citra Polri itu yang disampaikan juga oleh Pak Presiden Jokowi. Ya setuju, memang taruhan adalah lembaga tentunya. Oleh karena itu pihak kepolisian sangat berterima kasih kita kepada Pak Kapolri ya untuk membuka. Mudah-mudahan jajaran bawah itu tegak lurus dengan perintahnya Pak Kapolri, karena ini ya kan berseliweran berita-berita. Oleh karena itu dibuka semuanya apa adanya. Tentu nanti masyarakat harus menerima apapun, asal jangan ada yang ditutup-tutupi, tidak ada tekanan. Ini berjalan apa adanya, itu yang diharapkan. Baik, Bang Martin, kita kembali lagi mengenai data-data yang didapatkan oleh Bang Martin selaku kuasa hukum dan juga rekan-rekan dari hasil otopsi ulang ini. Bagaimana kemudian sudah ada keterangankah atau mungkin dari dokter yang melakukan otopsi ulang mengenai kemungkinan penyebab dari otak pindah ke perut itu, Bang? Ya, mengenai otak pindah ke perut, memang ini saya pikir kesalahan otopsi di awal ya, baik prosesnya maupun penyampaian informasi. Ya, di awal ini memang karena adanya ketidaktransparan, di mana adiknya tidak boleh melihat pada saat proses, lalu pada saat mau menyampaikan hasil juga adiknya tidak diperbolehkan, di stop oleh komandan, dan pasca penyerahan mayat juga tidak dijelaskan bahwa ada organ-organ tertentu mungkin yang sudah tidak di tempatnya. Nah ini saya pikir ini permasalahannya, informasi dan transparansi. Lalu ketika dilakukan otopsi ulang, dan dibuka kepalanya, ditemukan bahwa otak itu sudah tidak ada lagi di dalam kepala. Malah ketika dibuka perutnya lagi, ternyata otak itu sudah berpindah ke dalam perut. Nah saya tidak tahu apakah memang ini prosedur atau bagaimana, namun faktanya seperti itu. Ya, otak itu pindah ke perut bukan karena proses otopsi ulang atau otopsi kedua, melainkan sudah ada di dalam perut. Jadi ini sudah dipastikan bahwa ini adalah hasil kerja dari otopsi yang pertama. Nah, apakah ini ada dugaan malpraktek atau tidak, ini sedang kami dalami. Nah, namun yang pasti yang saya lihat, yang saya concernin adalah memang kenapa di awal tidak ada transparan dan tidak ada penyampaian informasi yang sangat dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel ya kalau saya pinjam bahasa dari
Mabes Polri. Sehingga akhirnya ketika dilakukan otopsi yang kedua, ditemukan hal yang menurut masyarakat dan menurut kami itu sangat janggal. Karena kami tidak mengerti mengenai proses-proses kesehatan gitu kan. Ya. Apakah memang ditaruh di perut atau memang harus tetap ada di dalam kepala. Nah nanti ini yang harus menjelaskan ya orang yang ataupun ahli ataupun dokter yang melakukan proses otopsi di awal. Baik, Seperti itu. Pak Ito juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Kalau Bang Martin tadi menyorotinya adalah ini kesalahan otopsi awal. Nah, yang sangat disayangkan adalah tidak ada informasi yang transparan, Pak. Tidak ada pemberian keterangan kepada pihak keluarga bahwa ternyata ada bagian tubuh yang berpindah dan sebagainya. Pak Ito, silakan. Ya baik Mbak Putri, sepengetahuan saya, otopsi ini tidak harus disampaikan kepada keluarga. Kenapa? Di sana disebutkan untuk mencegah terjadinya trauma salah satu di antaranya. Ya tentunya sekarang kalau yang disampaikan oleh Bang Marti tadi, ini bisa saja diuji secara kode etik profesi ya, mungkin disampaikan karena kita semua kan harus sebagai seorang profesional melakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam lingkup lebar profesionalisme kita. Jadi saya hanya melihat di film-film saja ya Mbak Putri ya. Kalau mengambil otak itu kenapa? Karena ada memang peluru yang menembus kepala. Kemudian kenapa ditaruh di perut saya juga nggak tahu karena saya memang bukan ahli forensik. Tapi saya lihat juga beberapa di film-film mungkin itu juga mungkin ada sesuatu yang hampir sama. Tetapi saya tidak mengatakan ini benar atau tidak. Yeah. Tetapi tentunya alangkah lebih baiknya kalau memang ada dugaan malpraktek dalam hal pelaksanaan otopsi ini, saya kira bisa disampaikan nanti diuji secara hukum ya, karena kan ada aturannya. Memang malpraktek ya terhadap dokter pelaksana otopsi itu akan dikenakan pelanggaran kode etik. Tapi kalau tidak, tentunya ya kita juga tidak bisa mengatakan bahwa itu kesalahan dalam pelaksanaan otopsi. Saya kira pendapat saya demikian, Mbak Putri. Baik, Pak Yasami juga punya pandangan mengenai hal ini, tidak menyampaikan informasi secara transparan dari hasil otopsi sebelumnya pada pihak keluarga. Ininya saya lah agak di luar wilayah saya ya Putri. Ini bagaimana sih aturan-aturan di dunia forensik itu sendiri saya tidak paham lah Putri. Jadi saya tidak izin untuk tidak mengomentarinya, nanti takut salah kan. Baik. Ramai lagi persoalan kita di dalam masyarakat. Ya. Tapi Bang Martin, berangkat tadi yang Bang Martin katakan bahwa ada dugaan malpraktek, masih semua sebuah dugaan. Akan melanjutkan mengenai hal ini? Ya, tentunya kan gini ya. Dari temuan ini yang khusus mengenai otak tadi dalam perut, ini kan kami awam, ya. Makanya kami menghimbau kepada pihak yang melakukan otopsi pertama, sampaikanlah secara jelas gitu kan ya, karena kan kalian yang melakukan pertama kali. Buatlah suatu statement, kalaupun memang itu sesuai dengan prosedur penanganan forensik dan juga tidak ada kesalahan, ya jelaskan. Seperti saya yang sampaikan tadi, bahwa memang ini sebenarnya titik kuncinya itu di informasi. Dan juga yang kedua, ini prediksi mungkin ya di awal tidak ada melakukan otopsi ulang. Nah, ketika penyampaian informasinya salah dan prediksinya juga salah, dan ditemukan hal yang tidak diketahui oleh publik secara prosedur gitu. Ketika terungkap, ini akan menjadi pertanyaan besar. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk menjelaskan? Yang pasti ahli forensik. Ya. Yang kedua, kalau bisa lagi ya, yang orang forensik yang melakukan pertama kali terhadap almarhum Brigadir Joshua. Nah, adapun pertimbangan kami, ya pasti setiap hal-hal yang bisa mungkin merugikan secara hukum, baik perdata maupun pidana, melanggar hak hukum orang lain, tentunya kami kembalikan kepada klien kami nantinya. Kalau memang ada temuan ke arah malpraktek atau pidana atau perdata, sehingga di dalam konsep negara hukum ini orang itu tidak bisa semena-mena melanggar hak hukum orang lain ya. Baik, mungkin penutup singkat saja mungkin dari Pak Ayarsami, nanti dilanjutkan oleh Pak Ito. Silakan Pak Ayarsami. Ini akan menarik nanti kalau misalnya ada terjadi perbedaan antara visum yang pertama dengan yang kedua. Itu akan muncul persoalan yang lain. Yang kedua, Putri, gimana kalau ada dari antara tim ini dissenting opinion? Ini yang belum pernah nih.
Bisa aja, apakah nanti akan voting ambilannya, atau seperti dunia pengadilan itu dimungkinkan juga saat berkembang, dissenting opinion. Ada nggak nanti? Ini memang belum pernah ada. Sahanya ke depan, ini harus diantisipasi oleh teman-teman kedokteran forensik. Ini gimana? Dan ini juga bagaimana alat buktinya nanti di dunia hukum pidana tentunya. Sahanya berbicara ke depan. Tetapi terlepas dari itu ya Putri, ada 3 kasus ini yang menarik lagi menurut saya. Ini ada satu hal lagi nanti yang bisa muncul, suatu dugaan tindak pidana mengenai masalah senjata api. Siapa yang berhak menggunakan senjata apa? Kalau tidak, ini berpotensi untuk melanggar undang-undang tentang senjata api. Nah, kan tidak tahu. Kita tidak tahu siapa yang menembak Mulayan, saya nggak tahu yang memulai, tapi yang pasti itu ada senjata. Apakah orang yang menggunakan senjata berhak menggunakan senjata itu atau tidak? Baik. Kalau tidak, dari mana dia dapat? Ini adalah persoalan juga nanti dalam segi undang-undang darurat nomor 1 tahun 50 apa 51 tentang 53. senjata api. Nah, ini persoalan yang selama ini belum terungkap. Ini yang ingin saya sampaikan lagi. Jadi ada 3 dugaan pidana. Ini juga bisa. Menurut hemat saya pihak kepolisian juga perlu mencari ini. Ada hal ini. Apakah memang masing-masing Baik. berwenang? Kalau dia berwenang, apakah terjadi itu nanti membela diri atau apa yang terjadi? Siapa yang memulai? Ya. Siapa yang mengakhiri? Tapi yang sah nggak dia memegang? Kalau nggak sah, ini berpotensi untuk undang-undang tentang penggunaan senjata api oleh orang yang tidak berwenang. Baik Pak Ayasami. Terakhir mungkin penutup Pak Ito, singkat Pak Ito, silakan. Baik, makasih Mbak. Jadi pengungkapan kasus ini nanti adalah merupakan rangkaian ya, dari olah TKP, dirangkai dengan hasil otopsi, dirangkai dengan hasil digital forensik, dirangkai dengan uji balistik, dirangkai dengan keterangan saksi, dan di dalam uji balistik itu sudah menjawab yang disampaikan oleh Pak Ahyar, bahwa Polri pun saat ini akan sangat mudah. Kenapa? Karena memang senjata itu merupakan kelengkapan bagi anggota Polri. Tinggal nanti diuji dari uji balistik ini senjatanya siapa, apakah dia yang memegang siapa, itu dari hasil administrasi ya, kepemilikan atau pemegang senjata api. Dan itu saya kira akan sangat mudah untuk diperoleh keterangan itu. Jadi harus satu rangkaian utuh sehingga nanti bisa dijelaskan memang terjadi kejadiannya adalah demikian. Saya kira itu Mbak Putri. Baik, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, terima kasih Pak Ito sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan opininya lagi, pandangannya lagi mengenai kasus ini kepada kami dan juga pemirsa. Selamat malam Pak Ito Sumardi.